Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai jajanan tradisional kecocos di Kampung Karapiak, Desa Nanjung Bekar, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Nah, apa sih makanan tradisional itu? Menurut Sastrami Jojo, makanan tradisional merupakan makanan yang biasa dikonsumsi dalam suatu generasi, tidak bertentangan dengan keyakinan dan bahan pembuatan makanannya alami. Nah, di Jawa Barat ini menjadi salah satu wilayah Indonesia yang terkenal dengan makanan tradisionalnya, mulai dari rasa manis, asin, dan pedas. Selain itu, bentuk-bentuk makanan tradisionalnya juga memiliki filosofis tersendiri. Khususnya di Kampung Karapiak, Desa Nanjung Bekar, Kecamatan Rancaikek, terdapat makanan tradisional yang dijual di pasaran. Jajanan ini dikenal dengan nama kecocos. Terkenal dengan bentuknya yang bulat, warna-warni, dan berisi gula merah, dan bertaburkan kelapa yang menjadi ciri khas kecocos. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, makanan tradisional kecocos ini semakin berkurang baik dari produksinya maupun dari tingkat konsumennya. Maka dari itu diperlukan ide baru mengenai perkembangan makanan tradisional kecocos. Hal ini dilakukan agar makanan tradisional semakin dikenal oleh masyarakat. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana proses wawancara dalam pembuatan makanan tradisional kecocos di Desa Nanjung Bekar, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Di sini saya bertemu dengan Mang Ade. Beliau merupakan salah satu pedagang makanan tradisional yang berada di kampung ini. Kampung ini bernama Kampung Karapiak. Makanan tradisional yang beliau buat diantaranya yaitu ada ciwal, kemudian ada juga cireng, kemudian juga ada getuk dan mie kuning, selanjutnya juga ada kecocos. Sebenarnya Mang Ade sangat banyak memproduksi makanan tradisional, akan tetapi pada saat saya berkunjung langsung ke tempat Mang Ade pada saat itu hanya membuat makanan tradisional tersebut saja. Pada saat proses pembuatan kecocos sendiri, saya melihat Mang Ade memisahkan dua bahan adonan dari tepung kanji atau tepung aci yang sudah diberi pewarna dan juga bahan-bahan lainnya seperti vanili, kemudian garam. Selanjutnya, sebelumnya juga Mang Ade sudah mendidihkan air untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam adonan tadi, ke bahan adonan tadi. Kemudian Mang Ade mengaduk semua adonan tadi hingga kalis. Setelah itu adonan pun dicetak atau dicetak secara manual begitu ya, menggunakan tangan. Berbentuk panjang lonjong dan panjang lonjong, akan tetapi bentuknya kecil begitu ya. Selanjutnya setelah semua adonan tercetak, kemudian Mang Ade memasukkan sedikit demi sedikit adonan kecocos yang belum matang ke dalam panci yang sudah diberi air panas, yang sudah diberi air yang mendidih, untuk selanjutnya akan direbus sampai matang. Kemudian setelah matang, kecocos tersebut ditiriskan, dijahit dan ditiriskan sampai sampai menjadi dingin gitu ya. Yang kemudian proses selanjutnya Mang Ade memotong-motong adonan kecocos yang sudah matang itu, kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah yang selanjutnya kecocos tersebut ditaburi dengan kelapa parut, kemudian diaduk menggunakan centong begitu ya. Proses selanjutnya Mang Ade juga tidak lupa memasukkan gula pasir agar makanan ini begitu dimakan rasanya menjadi manis. Mang Ade juga pada saat pembuatan kecocos memberitahu kepada saya bahwa sebenarnya kecocos itu bukan nama yang sebenarnya. Di beberapa tempat kecocos dinamai atau disebut dengan gurandil
ada pun juga yang memanggilnya dengan cenil. Akan tetapi khusus di tempat ini, di Kampung Karapiak ini, masyarakat menyebutnya dengan kecocos. Tidak diketahui sebenarnya mengapa kecocos itu disebut kecocos begitu ya. Kemudian sebenarnya kecocos itu menurut Mang Ade ini dimasukkan atau ditusuk menggunakan tusuk sate menjadi beberapa bagian agar rapi begitu ya. Akan tetapi karena Mang Ade banyak memproduksi makanan tradisional sehingga banyak memerlukan waktu yang cukup untuk proses pembuatan agar tidak memakan waktu yang lebih banyak begitu ya. Menurut Mang Ade sebelumnya di sini juga ada seorang yang memproduksi kecocos, akan tetapi sudah berhenti produksinya dikarenakan beliau sudah memasuki usia yang sangat senja. Sosok beliau ini bernama Neoco. Nah, oleh di tangan Neoco memang kecocos itu sudah dimasukkan ke dalam tusuk sate begitu ya, dan dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian untuk warna tersendiri pada proses produksi di Neoco itu sangat beragam begitu ya warnanya. Ada berwarna hijau, ada yang berwarna merah muda, kemudian ada juga yang berwarna ungu begitu ya. Sehingga hal tersebut menarik perhatian pembeli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maka pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama para remaja, yang terobsesi dengan drama Korea sehingga makanan yang mereka konsumsi ini lebih ke makanan barat atau makanan Korea tersendiri dibanding dengan makanan tradisional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan kita selaku remaja Indonesia untuk lebih memperkenalkan kembali makanan tradisional yang ada di daerah Sunda ini. Kita bisa memperkenalkan makanan tradisional kecocos ini dengan cara memodifikasi makanan kecocos ini. Biasanya makanan kecocos ini tuh ada berbagai pewarna makanan kayak seperti pewarna merah, hijau, dan lain-lain, dan kita bisa memodifikasinya dengan cara menambahkan pewarna yang lain kepada tepung kanji, yaitu pewarna atau perisa berwarna coklat, hijau, matcha, dan red velvet. Biasanya jajanan tradisional kecocos ini identik dengan topping yang dibaluti dengan kelapa parut. Nah, jadi kita bisa memodifikasi kecocos ini dengan topping yang lain seperti topping keju original, keju coklat, dan bisa dipadukan dengan kelapa parut. Mulai dari kemasan, kami mengubah gaya kemasan dari yang asalnya ditusuk menggunakan tusukan sate, kemudian diganti dengan kemasan yang berbentuk stand pouch. Kami membantu memasarkan dengan cara mempromosikan di akun sosial media, di akun pribadi masing-masing anggota. Dengan mengusulkan ide gagasan kreatif yang telah kami diskusikan di atas, semoga menjadikan produk tersebut mulai dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia dan bisa menghidupkan kembali eksistensi kuliner tradisional, salah satunya kuliner kecocos, dengan wajah yang baru yang bisa diterima oleh generasi di zaman sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.